warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga tetap sehat dan juga masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Meskipun di tengah pandemi ini tidak membuat kalian tambah malas, namun tambah semakin rajin untuk mencari tahu dan belajar. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran. Dan seperti biasa dengan saya, Bu Rifke, akan menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu sebuah cerita fabel. Cerita fabel itu apa sih? Sebelum kita belajar lebih dalam, Ibu ceritakan lebih dalam, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mengetahui unsur-unsur fabel, unsur-unsur pembangun, bisa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun fabel dan juga dapat menceritakan kembali cerita fabel yang didengar ataupun dibaca. Nah, jadi sudah tahu kan pembelajaran kita hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, fabel biasa mungkin kalian sudah tahu apa itu fabel. Karena cerita ini tuh sangat familiar. Biasanya cerita ini itu tentang hewan. Nah, biasanya itu kayak seperti contohnya kancil dan mencuri mentimun, terus atau petani dan buaya, bangau dan harimau. Lah, seperti itu adalah salah satu contoh fabel yang sering kita dengar biasanya dan banyak buku cerita yang beredar. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih dalam, mungkin kalian bisa mencari tahu apa itu fabel di buku kalian masing-masing. Oh, ternyata unsur-unsur fabel itu ini. Unsur ini tuh begini, Bu. Nah, sekarang bisa membaca terlebih dahulu. Jadi, setelah kalian baca, Ibu akan jelaskan lebih dalam. Baik. Jadi unsur-unsur fabel ini ada beberapa hal yang membangun cerita fabel ini. Yang pertama, tema. Tema fabel itu biasanya bercerita tentang dunia binatang. Karena fabel itu sebuah dongeng yang mana berisi binatang. Terus yang kedua yaitu tokoh. Fabel ini unsur pembangunnya identik tokohnya yaitu binatang. Tokoh utamanya binatang, bisa harimau, ular, kancil, ataupun buaya. Nah, jadi tokohnya ini pasti binatang. Lalu yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah sebuah sifat yang dimiliki tokoh. Contohnya dalam sebuah cerita atau kisah kancil mencuri mentimun, kancil ini punya penokohan atau sifat yang cerdik. Terus karena bisa mengelabuhi petani. Terus punya sifat yang nakal karena dia mencuri timunnya Pak petani. Nah, itu salah satu contoh penokohan dalam sebuah tokoh kancil mencuri ketimun. Nah, dan selanjutnya yang ketiga adalah apa? Yaitu latar belakang. Jadi, latar belakang atau unsur pembangun fabel yang berupa latar belakang ini biasanya yaitu sebuah hutan, danau, sungai. Latar belakangnya ini biasanya tentang alam liar, alam bebas, alam luar, tempat di mana habitat hewan-hewan ini
tinggal. Terkadang ada juga fabel yang ceritakan kelinci di dalam rumah. Tapi kan rumahnya kelinci di hutan biasanya lah, identik seperti itu. Selain latar belakang juga ada amanat. Jadi amanat yang disampaikan oleh fabel ini biasanya amanat-amanat yang memotivasi, membangun, juga memberikan nilai-nilai positif untuk anak-anak atau untuk pembaca atau pendengar. Lalu selanjutnya ada juga sudut pandang. Jadi unsur pembangun sudut pandang ini dalam sebuah fabel biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga adalah sudut pandang dia atau nama. Biasanya kan kalian mungkin mendengar sebuah cerita pada zaman dahulu kala hiduplah seorang kelinci. Lah itu adalah sudut pandang. Dia menyebutkan kelinci itu sebagai orang ketiga, bukan aku, bukan kamu, yaitu dia. Dia siapa? Dia adalah kelinci. Oke. Selain sudut pandang, jadi selain sudah ada latar, tema, tokoh, penokohan, lalu ada juga tadi amanat, dan itu semua adalah unsur-unsur pembangun fabel. Nah, sekarang Ibu akan memberi contoh nih atau memberi sebuah tayangan video tentang cerita fabel. Nah, kalian simak dulu ya video Ibu. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita, hahaha," kata si belalang. "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang," jawab si semut. "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut." Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Kalian sudah lihat kan videonya? Nah, videonya ini yaitu menceritakan tentang fabel, yaitu maksudnya cerita fabel. Mungkin kalian sudah ada tahu gambarannya ini. Oh, ceritanya itu seperti ini gitu. Nah, sekarang kalian bisa mengidentifikasi video fabel atau cerita fabel yang Ibu tayangkan ini. Mulai dari tema, penokohan, latar, semuanya kalian tulis di sebuah kertas atau LKS. Nanti kalian kirim di grup kelas ya.
Setelah itu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas, setelah belajar mengidentifikasi, kita juga akan belajar menceritakan kembali. Nah, untuk menceritakan kembali ini adalah tugas kalian di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian cari sebuah fabel, entah buku cerita, entah sebuah video tayangan di YouTube, atau sebuah film di TV, sebuah fabel, kartun yang tentang hewan. Kalian identifikasi, lalu kalian ceritakan kembali cerita tersebut. Baik. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu akan mengulas sedikit lagi, yaitu fabel adalah cerita hewan. Cerita yang menggambarkan kehidupan hewan. Lalu terdiri dari beberapa unsur pembangun, yaitu tema, penokohan, tokoh, latar, amanat, sudut pandang. Oke, baik. Sebelum Ibu akhiri juga, Ibu sampaikan untuk kalian jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Terima kasih telah menyempatkan datang atau mengikuti kelas Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.